Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Abasa, yaitu pada ayat yang ke-17 ya. Yang sebelumnya mengenai kisah tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang dari ayat sebelumnya, di antara pesan yang kita bisa ambil dari surat Abasa dan juga yang menjadi pokok pembahasan dari surat tersebut, yaitu al-muwasa minad du'afati minal mu'minin, memiliki kasih sayang, perhatian kepada orang-orang beriman yang keadaannya lemah. Maka sangat jelas dalam ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk memberikan perhatian kepada seorang yang buta yang ingin belajar ilmu, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan justru Allah Subhanahu wa ta'ala menegur nabinya dengan teguran abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling ketika menyikapi para pembesar-pembesar orang Quraisy dengan menyambutnya dan meninggalkan orang beriman yang sudah jelas dengan keimanannya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Maka di antara pesan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu bahwasanya ada di antara manusia yang dia buta matanya tapi hatinya tidak buta. Atau bisa kita katakan ya, ada yang buta mata dan ada yang buta hati. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum secara pandangan beliau adalah orang yang buta. Tapi bagaimana Allah tegaskan mengenai keadaan Abdullah bin Ummi Maktum? Allah menegaskan wa ma yudarika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau hai Muhammad, barangkali dia, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ingin mensucikan dirinya. Meskipun beliau adalah orang yang buta, akan tetapi hatinya tidak buta. Bagaimana hatinya bisa mengantarkan kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bisa mengantarkan dia kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lawannya, yaitu Sonadidu Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy, yang mereka bisa melihat dengan begitu jelas dan terangnya dalam kehidupan ini. Tapi Allah katakan tentang mereka, amma manistaghna. Adapun orang yang merasa cukup, tidak butuh yang lainnya, merasa cukup sehingga tidak berharap dan tidak menginginkan dan tidak ada sedikit pun kerinduannya dengan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, mereka itu meskipun bisa melihat, akan tapi hatinya mereka tertutup daripada iman. Hatinya tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sana kita mengetahui bahwasanya ada di antara manusia yang bisa melihat, matanya bisa berfungsi secara
penglihatan di dunia ini, tapi hatinya tidak bisa melihat. Dan ada di antara manusia yang dia mungkin di dunia ini belum bisa melihat, tapi hatinya penuh dengan cahaya. Dan kira-kira kalau dikasih pilihan, yang mana Pak? Yang buta mata apa buta hati? Tentunya Pak, kita Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhiratnya. Ya, bisa melihat iya, dan juga hati kita bisa melihat. Ya. Tapi dalam kehidupan, ya, dalam kenyataannya hidup itu ya ada orang-orang yang dikasih mata tapi nggak bisa melihat. Riba dibilang bunga. Kenapa sudah jelas-jelas riba tapi dibilang bunga? Kan matanya di mana gitu? Hatinya tidak bisa mengambil pelajaran dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ya, tidak bernilai kebaikan di mata dia. Yang dicari senantiasa yang buruk-buruk. Seperti halnya kayak lalat. Lalat itu ada matanya dan juga bisa merasakan. Tapi yang dicari adalah hal-hal yang sampah. Berbeda dengan keadaannya an-nahl, yaitu lebah. Yang dicari senantiasa yang gimana Pak? Yang manis-manis saja ya. Yang baik-baik saja, mengambil yang baik, meletakkan juga yang baik, tidak merusak ya. Tapi kan menyengat Ustaz itu kalau diganggu. Akan tapi apa? Secara tabiatnya dia tidak akan mengganggu selama dia tidak diganggu. Maka setelah mengenai tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum dan para pembesar-pembesar Quraisy, ayat setelahnya mengajak kita untuk bertafakkur dan bertadabbur. Allah menegaskan, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilah, binasalah, terlaknatlah. Dan makna laknat yaitu al-ib'adu anir rahmah, dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma akfarah, sighatut ta'ajjub, alangkah kafirnya dia. Dan juga ada yang menegaskan ma di sini untuk istifham. Ma akfar, apa yang menjadikan manusia itu kafir? Maka menyebutkan tentang awal daripada penciptaannya. Ketika manusia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepadanya. Dan di antara bentuk manusia itu dikatakan ingkar kafir kepada Allah jika mereka mengingkari pernyataan Allah, mengingkari beritanya Allah. Apa yang Allah beritakan dari surat Abasa setelah tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum dengan para pembesar Quraisy, yaitu yaumal ba'tsi wan nusyur, tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan manusia kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka bagi yang mengimaninya, yang yakin, maka dia adalah orang-orang yang beriman, mempercayai berita Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mempercayainya, dia termasuk orang yang kafir kepada Allah. Bagaimana dia bisa ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ahsanul hadis,
Sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah, yaitu Al-Quran. Wa asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar dan jujur perkataannya daripada selain Allah? Tidak ada. Maka jika ada orang yang mengingkari apa yang Allah beritakan, sungguh dia adalah orang-orang yang kafir. Qutilal insanu ma akfar. Binasalah manusia, celakalah manusia, terlaknatlah manusia. Apa yang menjadikan dia kafir? Atau mali ta'ajjub, alangkah kafirnya dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali manusia dengan asal muasal penciptaannya. Asal muasal penciptaan manusia yang jika kita bertafakur, mentadaburi, merenungkan tentang proses penciptaan kita, bertafakur, merenungkan tentang tahapan-tahapan perjalanan hidup kita, maka apa? Kita akan semakin tawadhu, akan rendah hati di hadapan berita Allah, akan rendah hati dan tunduk dengan segala sesuatu yang Allah telah firmankan. Maka di antara bentuk tawaduknya seorang hamba di hadapan berita Allah ketika dia meyakini bahwa Allah sang penciptanya dan dia bisa melihat betapa lemahnya dirinya ketika awal penciptaannya. Allah sebutkan min ayyi syai'in khalaqah, dari sesuatu apakah dia diciptakan. Manusia itu akan hilang dari sifat sombongnya, akan bisa rendah hati, akan bisa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengakui adanya sang pencipta dengan segala kemahakuasaannya ketika dia merenungkan asal usul penciptaannya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari sesuatu apa dia diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari nutfah, setetes air mani. Atau di ayat yang lain, mimma'im mahin, dari air yang hina. Faqaddarah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdirnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan takdirnya, batasan daripada penciptaannya. Dan Allah jadikan manusia basyaron sawiyan, manusia yang tegak lurus, sempurna. Dan Allah jadikan manusia juga di ayat yang lain ahsan taqwim, sebaik-baik bentuk. Di antara sebaik-baik bentuk, manusia itu diciptakan dalam keadaan tegak berdiri, berjalan tegak berdiri, tidak seperti hewan-hewan yang lainnya. Ada yang dengan punya 4 kaki, kemudian berjalan di atas perutnya, dan seterusnya. Allah tentukan manusia ada laki-laki, ada perempuan. Seluruh anggotanya berkesesuaian. Yang ketika Allah membentuknya di dalam perut seorang ibu, dan luar biasa itu kalau manusia memperhatikan bagaimana janin itu berkembang di dalam perut, itu sudah menjadi bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janin di dalam perut makan, minum tidak, Pak? Dia mengkonsumsi kan? Lantas jika dia makan dan dia minum, kemana kotorannya?
Kemana kotorannya, Pak? Secara hukum manusia yang diketahui oleh manusia, jika orang makan pasti mengeluarkan kotorannya. Jika dia minum pasti mengeluarkan kotoran minumannya. Ketika dia masih berupa janin di dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemana larinya kotoran-kotoran itu? Siapa yang memberikan rezeki di dalam rahimnya? Ketika rezeki di dalam rahimnya sudah habis, maka dia keluar. Ketika keluar, dapat rezeki yang lain. Apa? ASI langsung. Setelah selesai ASInya, habis rezeki ASInya, langsung ada rezeki yang lain. Maka Pak, dari awal, pertengahannya, rezeki demi rezeki Allah berikan kepadanya. Sampai dia menyempurnakan rezekinya, baru kembali kepada Allah. Tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan jalannya, yaitu Allah mudahkan jalannya dalam perkara urusan diniyah agamanya dan dalam perkara urusan duniawiyah. Dalam urusan agama Allah mudahkan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya. Dalam artian tidak ada perintah yang Allah perintahkan melainkan manusia mampu untuk mengerjakan. Dosisnya sudah ditakar, tidak akan mungkin kelebihan, baik dalam perintah maupun larangan. Atau juga jalan bahwasanya Allah SWT mudahkan jalan hidupnya di dunia. Manusia hidup itu sudah Allah siapkan bekalnya. Ketika Allah jadikan manusia hidup, Allah sudah siapkan bekalnya. Ikan di lautan sampai sekarang masih ada nggak Pak? Masih dan berkecukupan, nggak habis-habis. Buah-buahan masih berbuah, pohon-pohon masih berbuah, masih. Tiap musimnya, setiap musim ini ada buah ini. Bahkan terkadang ada beberapa pohon-pohon itu yang gak kenal musim. Buah habis, buah lagi. Buah habis, buah lagi. Kayak pohon mangga di depan rumah Pak. Cuma bagi-bagi tetangga gitu kan. Ini luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Allah Razzaq, Allah itu maha memberi rezeki. Atau juga dalam tafsir yang disebutkan Tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan jalannya, yaitu ketika keluar dia dari rahim. Pak, masih ingat gak dulu ketika keluar? Hah? Ya, ada ingat ya? Itu seberapa tempatnya, sebesar apa ya tempat keluarnya? Kan bayi kan besar. Itu kok bisa keluar gimana itu Pak? Yang bisa menjadikan bayi itu berapa kilo biasanya? 3 kilo. Dengan bentuk kepalanya, iya, panjangnya, beratnya, tingginya, besarnya, kok bisa keluar itu? Itu yang mengeluarkan siapa itu? Tsumma sabila yassara. Allah yang keluarkan. Allah menunjukkan kepada manusia bagaimana kuasanya Allah menciptakan manusia dari sarih patih, setetes air mani, kemudian dibentuk, kemudian di dalam kandungan selama 9 bulan. Kau tentukan laki-laki atau perempuan, kau tentukan takdirnya, kau tentukan keadaannya. Kemudian setelah selesai waktunya, tsumma sabila yassara.
Allah mudahkan jalan keluarnya. Jadi yang namanya kalau sudah waktunya lahiran itu pasti akan keluar. Bahkan terkadang orang itu tanpa bidan bisa keluar sendiri, Pak. Ada gitu? Ada kan? Jadi nggak ke bidan, nggak kemana gitu, keluar sendiri. Bahkan kalau dulu, ya dulu, Pak. Kalau sekarang sudah bidan gitu. Jadi ikhtiarnya manusia untuk memberikan lebih keselamatan. Zaman dulu di kampung itu pakai apa? Orang bilang dukun bayi. Saya bukan dukun yang jelek, bukan. Masih apa? Ya, dukun beranak ya. Dukunnya beranak ya. Itu kan apa? Alatnya ya alat, nggak ada alat seperti sekarang gitu. Tapi buktinya zaman dulu orang anaknya banyak-banyak. Sekarang paling berapa? 2, 3. Dulu berapa, Pak? 12. Semua pakai dukun beranak, dukun bayi. Kan adik saya pun yang nomor 3 itu lahir tanpa bidan, keluar gitu. Meskipun di kampung kadang banyak tahlil khurafatnya, kalau cepatnya keluarin cepet berarti, nah itu khalas, gak menjadi pembahasan. Tapi yang mengeluarkan dengan mudah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluar mengarungi kehidupan, summa amatahu faqbarah. Kemudian Allah matikan dia, lalu Allah menguburkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya. Setelah hidup Allah matikan. Ini menjadi sunatullah, bahwasanya dia akan mati, kemudian dia akan dikuburkan. Ini menjadi sunnatullah. Dan bahwasanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia, Allah menjadikan bahwasanya manusia ketika dia mati dikuburkan. Dan ini adalah sunnah ketetapan Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal, itu yang mengajarkan cara mengkafani, memandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan, itu langsung malaikat. Kemudian malaikat berpesan kepada anak-anaknya, hadhi sunnatu abikum. Beginilah, Pak, ketetapan sunnah, jalannya, caranya ketika menguburkan dari bapak kalian. Jadi mengenai masalah, Pak, pelatihan sholat jenazah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bisa dibaca pada dalam sirahnya, dalam Qasasul Anbiya wal Mursalin. Yang sebelum Nabi Adam alaihissalam itu sudah diisyaratkan, meskipun tidak secara sempurna, tapi sudah diberitahukan secara cara bagaimana memuliakan manusia, cara menguburkan manusia, yaitu pada kisahnya Qabil dan Habil. Ketika Qabil membunuh saudara sendiri Habil, Qabil bingung, ini mau dibawa kemana jasadnya ini? Jadi setelah selesai membunuh, dia tidak tahu mau dibawa kemana. Sampai akhirnya Allah mengirimkan ghurab, yaitu burung gagak, yang mengajari Qabil bagaimana cara menguburkan mayit. Jadi
Jadi Qabil diajari burung gagak, dan burung gagak itu termasuk hewan fasik, hewan yang dibunuh. Kenapa? Karena al-ghurab, burung gagak, burung yang membuat kerusakan. Ada binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, seperti kayak tikus, kemudian kalajengking, dan yang lain-lainnya. Maka ghurab disebut fasik. Allah ingin menghinakan Qabil. Qabil ini perbuatannya perbuatan fasik karena membunuh saudaranya, maka dikirimkan, diutus seorang guru yang fasik. Apa itu? Hewan. Meskipun dalam ajarannya benar, tapi bagaimana apa? Orang fasik ngajari fasik. Di antara pesan bahwasanya Pak, takutlah jika seseorang tidak dalam hal kebaikan, nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang fasik. Setelah diajari atau melihat ghurab saja bisa menguburkan, maka apa? Betapa lemahnya dirinya ketika dia membunuh saudaranya, dia tidak bisa melakukan seperti ghurab. Maka di antara sebabnya Allah memuliakan anak Adam alaihissalam dengan dikuburkan. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam ketika dia hidup maupun mati. Hidup, Allah itu memuliakan anak Adam. Tidak seperti kayak hewan-hewan. Ketika mati juga Allah memuliakan anak Adam dengan dilakukan padanya tahapan-tahapannya, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini di antara bentuk Allah memuliakan anak Adam. Tidak seperti binatang, kalau mati itu dibuang. Maka apa? Di antara nikmat Islam luar biasa, adanya cara menguburkan. Yang ada di antara manusia itu yang ketika mati dibuang begitu saja dan tidak dikuburkan. Ada Pak ya? Ketika mati nggak dikuburkan, dibakar, ada yang dipotong-potong, diberikan makan kepada burung, ada. Gitu. Nikmatul Islam. Maka di antara ya, sebabnya dengan manusia itu dikuburkan, Allah kembalikan kepada asal penciptaan. Dari mana? Tanah. Kalau menegaskan minhu khuliq, dari tanah dia diciptakan. Kemudian di atas tanah mereka manusia mengarungi kehidupannya. Summa nu'idukum fiha, kemudian dikembalikan ke dalam tanah lagi. Kemudian nanti dibangkitkan dari tanah. Jadi manusia apa? Diciptakan dari tanah. Kemudian dia akan, ketika dia mati, akan dikuburkan ke dalam tanah. Dan ketika datang waktu yang Allah tentukan, dia dibangkitkan dari tanah. Dan di antara sebab yang lain, bahwasanya manusia dikuburkan ke dalam bumi agar hal itu menutupi auratnya, atau sesuatu yang dapat mengganggu orang lain. Dengan dia dikuburkan, maka ya tidak terlihat auratnya. Aurat itu sesuatu yang buruk. Jadi apa? Kalau orang itu melihat, ya kelihatan nanti. Makanya bagi orang yang di antara orang ketika dia memandikan, maka tidak boleh bercerita tentang si mayat.
Dan juga dengan dikuburkan, maka orang yang hidup tidak akan terganggu. Seandainya tidak dikuburkan, maka manusia akan terganggu dengan baunya atau dengan sesuatu yang terlihat. Maka di antara indahnya Islam itu adanya tata cara ketika orang meninggal, dengan disolatkan, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini luar biasa. Ini bagi yang matinya di daratan. Tapi bagi orang yang meninggalnya di lautan gimana? Maka sebagaimana dalam tayamum, jika tidak ada air digantikan dengan jika tidak air digantikan dengan bukan tanah. Maka sebagaimana tanah menggantikan air, maka air juga menggantikan tanah. Dan ulama fikih memberikan tata caranya, yaitu apa? Ketika seseorang meninggal di tengah laut dan tidak bisa di bawah ke daratan karena mungkin jaraknya jauh. Kalau di bawah nanti rusak. Maka apa? Dia diikat dengan batu atau dengan sesuatu yang berat, kemudian dihanyutkan. Tapi jika masih bisa dibawa ke daratan, itu lebih afdal. Sebagaimana kisahnya seorang sahabat Abu Talha Al-Ansari. Dia meninggalnya di tengah laut. Akan tapi ketika orang-orang yang sekitarnya itu yakin bahwasanya jasanya tidak akan rusak jika kita sampai kepada daratan, sehingga dia tidak dihanyutkan ke dalam lautan, di bawah sampai beberapa hari, baru ketika sampai di daratan baru dikuburkan. Jadi hukum asalnya menguburkan manusia di mana? Dalam tanah. Tapi jika tidak bisa, maksudnya di dalam kapal itu, dan tidak ada tidak ada bahan-bahan yang bisa mengawetkan dia, maka daripada rusak dihanyutkan. Tapi jika ada bahan-bahan yang bisa mengawetkan, maka afdolnya yaitu dikuburkan di daratan. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah menghendaki, ansyarah, dia membangkitkannya. Apabila Allah menghendaki, itu pada waktu hari kiamat, hari kebangkitan, ba'atsahu ba'da mautihil jaza. Allah membangkitkannya setelah matinya untuk memberikan balasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dalam menciptakan. Jika menciptakan manusia dari tanah, Allah maha mampu. Kemudian dalam prosesnya dari nutfah, setetes air mani, kemudian mengeluarkan dari rahim, Allah maha mampu. Maka Allah juga maha mampu untuk mengembalikan manusia hidup kembali. Bahkan di ayat lalu menegaskan, bala qadirin ala an nusawwiya bananah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu menjadikan manusia ciptaannya sempurna sampai bananah gitu. Sidik jarinya pun selesai. Jika Allah maha mampu menciptakan manusia sampai untuk menciptakan sidik jarinya saja Allah selesaikan, apalagi hanya membangkitkan. Dan di antara
sesuatu yang sangat luar biasa, bahwasanya Allah menciptakan manusia jutaan, tapi pada bananahnya, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami maha kuasa mampu menyempurnakan jari jemarinya. Dan makna banana dalam tafsir itu apa? Sidik jari. Jadi kalau jari usbu', tapi kalau banana sidik jarinya. Pada sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Padahal apa? Ada berapa juta manusia? 8 miliar, bukan juta. Tapi tidak ada yang sama sidik jarinya. Kok bisa? Allahu Qadir. Dan tidak ada yang ketukar. Kalla, sekali-kali tidak. Lamma yaqdi ma amarah. Manusia perlu menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bersamaan dengan kenikmatannya berupa ciptaan manusia, kemudian Allah mudahkan keluarnya, kemudian Allah muliakan ketika hidup dan mati. Dan Allah tunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia. Tapi apa? Lamma yaqdi ma amarah. Manusia belum melaksanakan, belum menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dengan semestinya. Lam yaqdi ma faradallahu alaihi. Manusia belum begitu maksimal dalam menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan. Bal la yazalu muqassiran tahta talab. Akan tapi manusia terus-menerus senantiasa mengurangi dan mengurangi. Ini ayat yang memberikan teguran manusia. Allah sudah berikan banyak kebaikan, Allah muliakan hidup dan matinya, tapi lam yaqdi ma amarah. Belum menjadi orang yang semestinya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kenikmatan ya, antara kenikmatan dengan perintah kalau kita hitung-hitung itu tidak akan sebanding. Sholat hanya beberapa menit saja. Kemudian zakat enggak semuanya. Itu pun ada ketentuannya, ada nisabnya, ada haulnya. Haji bagi yang mampu. Puasa berapa tahun sekali, Pak? Setahun sekali. Berapa bulan? Sebulan. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu tidak, kalau diukur-ukur ya, tidak sebanyak kenikmatan itu sendiri. Kemudian kenikmatan yang lainnya Allah sebutkan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan kepada makanannya. Kalau kita perhatikan ya, makanan yang kita makan ya, dari mana kita dapatkan itu? Dan bagaimana tahapan-tahapannya? Siapa yang menyirami sebenarnya, yang memberikan air, kemudian menumbuhkan, adanya siang dan malam, adanya hujan.
yang kita mungkin tidak pernah menanamnya, merawatnya, tapi sampai ke rumah kita. Kemudian ada rasanya manis, ada asamnya, ada yang gurih, baik dari buah-buahannya, ikan lautnya, dan makanan-makanan yang lainnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Dan makna ta'am juga yaitu pada minuman. Itu pada minuman manusia. Allah jadikan bahwasanya air yang kita minum itu air tawar yang bisa kita minum. Bagaimana kiranya seandainya Allah jadikan semua air itu asin? Ma'an ujaj. Susah bagi kita untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci dan yang lainnya. Fandur ila asari rahmatillah kaifa yuhyillahu al-ardha ba'da mautiha. Maka perhatikanlah bagaimana asar, bekas-bekas rahmatnya Allah ketika Allah menghidupkan bumi setelah keringnya. Inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya hal yang demikian itu Allah dan yang maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga firman-Nya, afara'aitum ma tahrusun. Perhatikanlah apa yang kalian tanam. Antum tazra'un am nahnu zari'un. Kaliankah yang menanamnya atau kami? Manusia hanya berikhtiar saja. Ketika musim hujan maka dia menabur benih yang menjadikan dia tumbuh, berkembang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai berbuah. Kemudian ketika berbuah ada warnanya. Siapa memberikan warna itu? Yang awalnya hijau menjadi merah, kuning, dan seterusnya. Kok bisa? Itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat setelahnya, anna sababnal ma'a sabba. Allah curahkan air yang melimpah dari langit. Setelah Allah perintahkan manusia memperhatikan tentang makanan yang dia makan, Allah juga perintahkan untuk memperhatikan pada langit yang menurunkan air hujan. Bahwasanya Allah yang mencurahkan air hujan itu. Allah menegaskan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sesungguhnya kami telah menurunkan dari langit air yang suci, sehingga dengan air kita bisa bersuci, dengan air kita bisa mandi, dengan air kita bisa segala-galanya. Bukan nikmat Allah yang terbesar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, yaitu nikmat air. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran. Bagaimanakah pendapat kalian jika air itu masuk ke dalam tanah kemudian kering habis? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah zat yang bisa mendatangkan dengan air yang tercurah? Surat Al-Mulk adalah surat tentang kemahakuasaan Allah. Yang surat Al-Mulk ditutup dengan tema air. Yang diantara bentuk maha kuasa Allah, Allah ciptakan air. Bagaimana kiranya seandainya Allah cabut nikmat air? Habis. Air tidak hanya untuk makan minum dan mandi. Air itu menjadi masdarul haya, sumber kehidupan. Atau dia mengatakan, wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air.
pabrik itu bisa jalan kenapa? Ada air, mesin-mesin pakai air. Mobil, motor, ada air ya? Ada. Jadi air tidak sebatas hanya untuk minum, cuci, mandi. Segala sesuatu itu ada airnya. Summa syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Itu belah bumi bahwasanya ketika kita menabur benih, kemudian benih itu tumbuh, itu membelah bumi. Maka istilahnya fa'ambatsna fiha habbah. Ketika kita menabur benih yang menumbuhkan kemudian memecah bumi. Jadi seperti apa? Kayak memecah. Kemudian kami tumbuhkan di dalam bumi habba, biji-bijian, wa inaba, anggur, wa qadba, sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, buah zaitun dan pohon kurma, wa hadaiqa gulbah, dan kebun-kebun yang rindang, wa fakihata wa abbah, buah-buahan dan rerumputan. Yang semua itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan binatang ternak kalian. Keadaannya buah-buahan tadi disebutkan di awal, ada biji-bijian, buah anggur, sayur-sayuran, buah zaitun, buah kurma, kebun yang rindang, buah-buahan dan rerumputan. Untuk siapa? Mata'an lakum wa li'an'amikum, kesenangan kalian, rezeki untuk kalian dan binatang ternak kalian. Dan kalau kita perhatikan ya, makanan-makanan tadi yang disebutkan itu kebanyakan untuk kita atau hewan? Kita. Kalau hewan hanya apa? Abban, hanya rumputan saja. Tapi kalau buah-buahan, nggak ada kan orang itu punya buah dikasihkan ke kambing. Ini buat lo kan, ini rezeki buat kamu. Enggak, pasti apa? Buahnya buat dia. Lalu dikasih apa? Habis dia makan pisangnya, isinya tinggal kulitnya dikasihkan hewan. Tetap rezekinya hewan, tapi apa? Secara banyak-banyakan manusia. Dan juga di antara faedah yang lain disebutkannya buah-buah dalam Quran. Maka apa? Ini buah yang punya keistimewaan atau manfaat yang lebih dibanding buah yang lain. Jika disebutkan buah atau suatu makanan dalam Quran, maka apa? Ini makan atau buah pasti punya manfaat yang lebih dibandingkan buah-buah yang lain. Kan buah-buah banyak Pak ya? Apakah semua nama buah itu disebutkan dalam Quran? Tidak. Maka jika ada buah yang disebutkan dalam Quran, maka manfaatnya itu lebih dibandingkan buah yang lain. Di antaranya Allah sebutkan kurma. Dan kurma Rasulullah SAW bersabda ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, baitun la tamra fihi jia'un ahlu. Jika ada rumah yang tidak ada persediaan kurmanya, keluarganya akan lapar. Jadi apa? Jika ingin memberikan kekenyangan dan nutrisi yang lebih baik, maka apa? Harus ada persediaan kurma. Qalaha marratain aw salasan. Kalau mengatakan, Rasulullah mengatakan hal demikian 2 atau 3 kali.
Ini kurma. Dan juga kurma sering disebutkan sebagai perumpamaan. Inna minasyajari syajaratun, sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada pohon yang pohon ini seperti orang mukmin. Orang mukmin digambarkan seperti kayak pohon apa Pak? Kurma. Kenapa? Asluha sabit. Karena dia itu berdiri tegaknya kuat, memberikan banyak manfaat. Dan sisi manfaat-manfaat yang lainnya pada pohon kurma. Setelah mengenai masalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah perintahkan untuk mentafakuri, bertadabbur, setelahnya tentang peringatan akan hari akhirat. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila telah datang as-shakhah, yaitu suara yang memekakkan, suara yang sangat keras. Dan as-shakhah adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Ada Qamatul Kubra, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, dan seterusnya. Maka di antaranya adalah as-shakhah, suara yang memekakkan, yaitu hari kiamat. Yang pada hari kiamat, dan hari kiamat kita ketahui, itu ditiupnya sangkakala berapa kali Pak? 2 kali. 1 kali kehancuran, yang kedua kalinya kebangkitan. Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika terjadi hari kiamat, hari itu seseorang lari dari saudaranya. Saudara, ya namanya saudara gimana Pak? Hukum asalnya saudara, hukum asalnya nih. Saudara itu gimana? Saling menguatkan, saling menutupi, saling support. Jadi nggak ada namanya saudara saling berantem. Ketika kecil iya, karena mainan lato-lato, kemudian apa berantem itu mungkin. Tapi apa ya? Nanti juga baikan, nanti juga dikasih. Gitu. Ketika besar saling mencari. Kecilnya berantem, nanti besar itu paling kuat. Justru kadang paling kuat persaudaraannya. Ya namanya saudara, saling menutupi, saling menjaga, saling perhatian, saling dalam segalanya. Tapi ketika terjadi hari kiamat, yafirrul mar'u min akhi, lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Maka dari orang yang paling dia sayangi, ibunya dan bapaknya, dia pun lari. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istrinya, wa bani, dan anak-anaknya. Kenapa mereka lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Dahsyatnya hari kiamat, masing-masing orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya. Masing-masing orang mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ini ayat yang cukup mengerikan ya. Jikalau seseorang di hari akhirat nanti tidak memiliki bekal, tidak Allah berikan ketenangan, dia tidak akan mendapatkan keamanan dan ketenangan itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka orang beriman berseri-seri. Berarti apa? Di saat yang lainnya lari ketakutan, ada orang-orang yang wajib berseri-seri, santai, tenang. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa gembira ria. Di antara ada orang yang takut ketakutan. Ini orang wajib berseri, tenang, aman.
Wajahnya siapa ini? Tentunya apa? Wajahnya orang beriman. Maka pada hari itu manusia lari dari orang-orang yang dicintainya dan mengenai hari kebangkitan. Ini Pak, faidah ja'atis sakhah, apabila datang suara yang memekakkan, yaitu apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Yang Allah gambarkan pada hari kebangkitan, manusia ketika dibangkitkan keadaannya hufatan uratan gurlan, tidak beralas kaki, urotan telanjang, gurlan, dan juga belum dikhitam. Ketika dibangkitkan sudah tak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitam. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana keadaan auratnya? Apakah saling melihat-melihat antara laki-laki dan perempuan? Rasul mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru a'dham min dzalika. Perkaranya lebih dahsyat daripada itu semua. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, dan juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka pada hari itu seorang laki-laki itu berhadapan dengan istrinya, bertemu dengan istrinya. Maka dia mengatakan kepada istrinya, ya hadihi, wahai dirimu, yaitu apa? Kunta ba'lu kunta laki, bahwa aku adalah istriku. Fatakul, maka dia mengatakan seorang istri, ni'mal ba'la kunt, ya, sebaik-baik suami adalah dirimu dulu. Tapi saat ini tasni bi khairin mastata'at fa yaqul laha fa inni atlubu ilaika al-yawma hasanatan wahida tahabiha li la'alli anju mimma tarain. Wa istriku, ya, engkau mengakui bahwa aku adalah orang yang baik, aku adalah suami yang terbaik. Bisa aku minta satu kebaikan saja darimu, satu kebaikan yang aku bisa menyelamatkan diriku dari keadaan ini. Maka istri berkata, alangkah mudahnya apa yang kau minta, akan tapi aku tidak bisa untuk memberikanmu. Kenapa? Karena aku juga merasa ketakutan seperti ketakutan yang menimpa dirimu. Kemudian seorang tersebut juga bertemu dengan anaknya. Maka dia mengatakan, ya bunaya, ya anakku. Kemudian anaknya menyambutnya, wahai ayahku. Maka dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya, bahwa sebagai orang bapak yang baik. Maka dia berkata, wahai anakku, aku minta satu kebaikan saja darimu, untuk aku biar bisa selamat dari keadaan yang kau lihat hari ini. Maka dia mengatakan, ya abatah, wahai bapakku, aku pun takut membutuhkan satu kebaikan sebagaimana engkau memintanya, karena takut dari keadaan yang engkau juga merasakannya. Maka itulah firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, ibundanya, bapaknya, dan istrinya dan anak-anaknya.
Tapi di antara mereka ada orang-orang yang wujuh yaumaidin musfirah, orang-orang yang wajahnya berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, wajah mereka tertawa bergembira riang, karena pada hari itu mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka dan mendapatkan kemenangan dengan surganya. Tapi juga di antara mereka ada yang wujuh yaumaidin 'alaiha ghabarah, wajah-wajah mereka tertutup debu atau apa? Suram, gelap gulita. Tarhaquha qatarah, kegelapan menimpa mereka. Siapakah mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka yaitu orang yang kafir lagi durhaka. Kalau katakan mereka adalah orang kafir, li'annahum kafaru bi ni'matillah, mereka dulunya adalah orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Di antara bentuk ingkar terhadap nikmat Allah, diberikan nikmat tidak digunakan dalam ketaatan kepadanya. Wa kadzabu bi ayatillah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa tajarra'u 'ala maharimihi, dan mereka berani dalam melakukan perkara yang Allah haramkan. Maka katakan wajah-wajah mereka yaumaidin 'alaiha ghabarah, pada hari itu tertutup oleh debu dan kegelapan menimpa mereka. Itulah orang-orang al-kafaratul fajarah, orang kafir dan lagi durhaka. Maka di antara faedah ayat ini, ketika menyebutkan keadaan orang-orang beriman, Allah sebutkan keadaan buruknya orang-orang kafir. Di antara dalam ilmu tafsir disebutkan al-muqabalah, yaitu lawan. Maka disebutkan keadaan orang-orang beriman nanti di hari akhirat, agar kita orang-orang beriman yang sekarang masih diberikan kesempatan bisa punya motivasi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang wajahnya musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Dan sejak sekarang agar kita takut kepada Allah, agar kita menghindar dari keburukan hari itu, seperti keadaannya orang-orang yang wajahnya gelap gulita, bermuka masam muram di hari itu, yaitu mereka adalah orang-orang al-kafaratul fajarah. Sehingga dalam surah Abasa, setelah disebutkan tentang kisah Abdul bin Maktum, kemudian setelahnya para pembesar-pembesar Quraisy yang masih tetap dalam kekafirannya, kemudian Allah ajak untuk bertafakur, bertadabbur mengenai tentang asal-muasal penciptaannya, dan juga Allah perintahkan untuk mensyukuri nikmatnya, melakukan ketaatan kepadanya. Di akhirnya Allah berikan balasan dari tiap-tiap kelompok manusia. Maka di antara manusia ada yang mendapatkan kebaikannya, ketenangan, keamanan di hari akhiratnya, dan ada di antara manusia yang akhirnya mereka orang-orang yang wajahnya bermuka muram karena kegelapan menimpa mereka, dan mereka yakin bahwasanya azab sedang Allah siapkan untuk mereka. Mereka itu adalah al-kafaratul fajarah, orang-orang kafir lagi durhaka. Ini yang bisa kita ambil faedahnya, sehingga dari sini kita bisa memiliki rasa targhib wa tarhib. Yang ingin mendapatkan kebaikan, keselamatan, keamanan, ambillah jalannya orang-orang beriman dengan iman dan amal salehnya. Dan agar kita memiliki rasa tarhib, takut dari perbuatan kekafiran dan kedurhakaan yang nanti memberikan balasan yang buruk di hari pada saat manusia dibangkitkan dalam keadaan takut. Demikian Allah Ta'ala bisawab. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.